Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait topik Ibu Kota Negara, IKN, ya, yang bersumber dari pernyataan otorita IKN, ya, Pak Basuki. Saya baca dari tayangan CNN Indonesia. Judulnya Basuki usai DPR tolak tambah anggaran IKN 14 triliun. Nah, pernyataan beliau bisa mundur lagi, itu judulnya. Ditayangkan oleh CNN Indonesia hari Senin 15 September malam, ya, jam 8 malam. Ini ada gambar Pak Basuki memberikan keterangan. Nah, saya baca beritanya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimulyono buka suara soal langkah badan anggaran menolak permintaan tambahan anggaran 14,92 triliun ya, IKN yang diajukan institusinya untuk 2026 nanti. Jadi Banggar ini maksudnya badan anggaran DPR ini kan sedang proses pembahasan dari rancangan APBN menjadi APBN 2026. Nah, dalam proses pembicaraan itu DPR mengundang komisi-komisi terkaitnya yang dengan mitranya, mengundang masing-masing mitra itu kementerian, lembaga, otorita. IKN ini sudah termasuk badan, ya, lembaga yang sekelas kementerian. Nah, itu mengajukan tambahan 14,92 triliun tambahan loh, ya, tapi ternyata Banggar tidak menyetujuinya. Nah, saya baca lagi. Menurut Basuki, tidak disetujuinya permohonan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi progres pembangunan IKN yang tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung. Basuki menyebut penyelesaian proyek IKN bisa mundur dari target. Ya pasti akan mempengaruhi, bisa mundur lagi, ujar Basuki di kompleks DPR Senayan, ya. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan selesai pada 2028. Nah, jadi kalau mundur berarti mundur dari itu, ya. Ini 2026, anggaran 2026. Hal ini sesuai dengan target Presiden Subianto yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Nah, sekedar tambahan informasi, jadi sebelum otorita ini, pembangunan IKN itu melalui anggaran PUPR, ya, waktu itu, ya, atau zaman Pak Jokowi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekarang kan dipisah. Nah, sebagian cukup besarnya semula kan IKN itu akan lebih mengandalkan swasta, tapi dalam proses berjalan sekitar 5 tahun itu justru memang APBN yang menjadi andalannya, bukan dari investasi swasta. Dulu di PUPR, nah sekarang di otorita, ya. Nah, 2025 ini sudah mulai. Nah, 2026 ada pagu indikatif. Nah, yang ada pagu yang di RAPBN ini minta tambahan, tapi ditolak oleh Banggar, dan targetnya padahal adalah 2028 itu selesai untuk banyak hal tadi. Nah, ini ada tambahan lagi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya. Jadi ada kantor, ada hunian, ya, apartemen, ya, rumah susun atau apapun namanya. Nah, usulan tambahan itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran 48,8 triliun untuk IKN selama 3 tahun mendatang. Jadi ini yang akan, ya, bukan yang sudah. Yang sudah menurut beberapa informasi yang pernah dibaca juga di kanal ini itu kurang lebih 10 triliunan, 70%-nya dari pemerintah, 30 swasta. Jadi sudah menghabiskan lebih dari 75 triliun APBN, ya, sebetulnya. Nah, ini yang 3 tahun ke depan itu rancangan dari otorita yang dipimpin oleh Pak Basuki ini 48,8. Nah, itu nanti dibacakan juga yang tahun ini 6,26. Nah, minta tambahin 14,8. Itu tidak disetujui. Nah, saya baca dengan ini, dengan ditolaknya usulan tambahan anggaran oleh Banggar, maka besaran anggaran otorita IKN tahun 2020 tetap sebesar 6,26 triliun. Jadi 48, lalu tahun depan ini sebenarnya maunya Pak Basuki 6,26 ditambah 14,92, tapi yang disetujui hanya
yang sudah dianggarkan dalam R ya, dalam rancangan. Jadi tetap 6,26, jadi ya jauh ya dari 48 untuk 3 tahun ya. Kita, dengan demikian kira-kira akan mundur lah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Basuki sempat meminta dukungan legislatif agar bisa tetap mendapat tambahan anggaran untuk tahun depan demi memastikan pengerjaan IKN tahap kedua oleh otorita ini ya bisa selesai selama 3 tahun. Dengan tugas yang diberikan kepada kami, ini pernyataan Pak Basuki, untuk bisa menyelesaikan pembangunan itu, kami masih mohon dukungan Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Jadi mitranya otorita ini Komisi 2 DPR, nantinya masih ada potensi atau kesempatan mengusulkan anggaran belanja tambahan di tahun 2026, beber Basuki. Nah, saya baca lebih lanjut. Tadinya tambahan sebesar 14,92 triliun akan digunakan untuk mendukung pembangunan beberapa proyek IKN tahap kedua. Berikut rinciannya. Tentu ya, dalam rapat dengan mitranya, Komisi 2 dengan mitranya dalam hal ini adalah otorita IKN, itu pengajuan itu ada rinciannya gitu. Malah lebih lengkap punya kalau dalam paparannya, tapi ini berita untuk menyampaikan ringkasannya. Satu, sebetulnya tambahannya ya, bukan yang 6,92, pembangunan lanjutan sebesar 4,73 triliun. Itu ada bangunan gedung dan kawasan lembaga DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, MA dan Plaza Keadilan, MK, KAI dan masjid. Jalan kawasan kompleks yudikatif, legislatif, lalu ada manajemen konstruksi induk. Nah, banyaklah. Pembangunan ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2025 dengan alokasi 3,68 triliun. Nah, tahun 2026 ini diminta 4,73 ya tambahannya. Nah, yang kedua pembangunan baru. Itu tadi kan melanjutkan dari yang sudah ada ya, yang sudah bangunannya sudah berjalan sedang progres, itu minta tambahin begini. Tapi lihat ini berarti kan memang betul-betul mengarah kepada ibu kota politik ya, yang ada pindah DPR, DPD, MPR dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa tertunda. Yang kedua pembangunan baru sebesar 9,59 triliun. Jadi ini baru benar baru mau dibangun. Itu rumah tapak dan hunian vertikal, legislatif, yudikatif, ASN dan umum. Jadi ini ya semacam apartemen ya, vertikal soalnya. Lalu peningkatan jalan kawasan. Lalu ada jaringan prasarana bidang SDA, irigasi, infrastruktur pendukung, dan seterusnya lah. Ini semacam itu. Nah, skemanya itu kurang lebih 3 tahun ke depan disampaikan di sini. Lalu yang ketiga pengelolaan sebesar 600 miliar. Kalau pengelolaan ini 2020 juga sudah berjalan. Jadi bukan yang bersifat pembangunan fisik tadi ya, tetapi pengelolaan maintenance lah, pemeliharaan. Itu 600 miliar. Nah, sudah. Dalam kurang lebih begitu, ada soal air minum, jalannya pemeliharaan. Jadi ini penting juga buat kita informasi ini bahwa sekalipun belum dipakai ya dipakai dengan seperlunya saja, pemeliharaan terus berjalan 600 miliar. Karena ini sudah pernah membacakan bahwa IKN ini harus segera diputuskan. Nah, kalau melihat ada otorita lalu ada alokasi anggaran, sebenarnya kan memang mau diseriusi pindah ke sana. Tetapi pada saat bersamaan perhitungan dari otorita IKN yang tentu ada dasar-dasar perhitungan teknisnya ya, itu belum dipenuhi, berarti kan mundur lagi. Nah, Presiden Prabowo sendiri ingin 2028 sudah menjadi ibu kota politik, barangkali di tahun akhir beliau sudah bisa ngantor di sana, kurang lebih begitu, kurang-kurangnya DPR PDIP sudah berkantor di sana, ASN. Tapi ini dari berita ini nampaknya bisa tertunda lagi. Tapi tetap kan ada biaya maintain dan sebagainya. Jadi saya kira di sini keputusan politik harus segera ya, tidak hanya pernyataan saja. Undang-undangnya sudah ada, tapi kan butuh ada peraturan pemerintah, ada peraturan di bawahnya lagi, peraturan presiden, dan juga kepastian pemindahan eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Ini kan ada pemeliharaan kantor presiden dan istana negara aja sudah ada biaya pemeliharaannya. Tetap, dan ada barangnya sudah kalau yang itu, tapi kan belum ada pindah. Nah, jadi ini agenda serius ya dalam pemerintahan Indonesia, dan dari sisi saya sebagai ekonom, concern saya adalah ini sudah investasi sekian banyak ya,
udah lebih dari 100 triliun meskipun dari sisi duit APBN mungkin hanya sekitar 70-75 yang sudah terjadi akan ketambahan ke depan, itu bukan duit kecil ya. Dan belum lagi mau dipakai ataupun tidak, maintenance pemeliharaan terus berlangsung. Jadi ini bisa menjadi salah satu sumber inefisiensi APBN ya. Dan yang lebih penting, kepastian kita sebagai sebuah negara bisa menjadi terganggu. Ini mau pindah betulan, meskipun menurut undang-undang sudah pindah. Sekarang pun mungkin secara percakapan netizen, kita masih menganggap Jakarta adalah ibu kota negara ya, padahal kalau menurut undang-undang kan sudah enggak, tapi IKN ibu kotanya. Ini kan menarik. Dan bagaimana pandangan asing ya, asing dalam hal ini soal investasi juga. Ini kan investasi kita bagaimana nantinya, kan mesti jadi perhitungan juga ketidakpastian yang bisa berkepanjangan ini. Mudah-mudahan segera dipastikan oleh pemerintah dan DPR apakah undang-undang tentang ibu kota negara itu akan diseriusi dengan peraturan-peraturan teknis lainnya, dan yang lebih penting diseriusi oleh presiden dan pemerintahnya memang bersedia pindah ke sana atau segera berpindah ke sana. Tetapi dari tidak disetujuinya anggaran ini kan belum siap berarti. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo.